Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang dan bergabung di Majelis Tartil Quran MTQ Bina Al-Quran. Bagaimana cara Anda mengakses materi tutorial teknik ketukan ini secara urut dan lengkap sehingga memperoleh pemahaman yang komprehensif? Silahkan kunjungi blog kami binaalquran.wordpress.com. Klik salah satu widget yang ada di sebelah kanan, tutorial teknik ketukan, yang materinya sudah kami urutkan. Kedepan materinya akan kami sempurnakan sehingga bisa membantu proses belajar kita semuanya. Bila Anda ada waktu luang, silahkan jelajahi blog kami. Pertanyaan bisa disampaikan melalui SMS atau email ke nomor telepon dan alamat email sebagaimana tercantum di blog kami. Terima kasih, selamat belajar. Semoga Allah turunkan ilmu dan pemahaman kepada kita semuanya. Amin. Majelis Tartil Quran MTQ Bina Al-Quran. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pemaparan video kali ini saya ingin menyampaikan materi seputar skrip Allah dalam Al-Quran, tulisan Allah dalam Al-Quran, dan teknik membacanya. Yang akan kita bahas adalah perbedaan skrip antara Al-Quran Imla'i yang beredar di Indonesia dengan Al-Quran Rasm Utsmani. Kemudian cara membaca lafaz Allah, SOP ketukannya, kemudian ada simulasi pembacaan basmalah yang salah kaprah dan yang betul sesuai dengan kaidah ketukan. Yang pertama, perbedaan skrip tulisan Allah dalam Al-Quran. Di dalam skrip Al-Quran Imla'i, cetakan Indonesia pada umumnya, tulisan Allah ditampilkan dengan format seperti ini. Lihat ya. Kemudian di Quran Rasm Utsmani ditampilkan dengan penulisan seperti ini. Apabila kita cermati, ada dua perbedaan pokok di sana. Yang pertama adalah perbedaan penulisan pada hamzah wasol. Di Al-Quran Indonesia, hamzah wasol sama seperti alif pada umumnya. Sementara di Quran Rasm Utsmani, hamzah wasol ada tambahan kepala sod di atasnya. Lihat yang berwarna biru itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada tanda fathah di atas tasdidnya lam. Di Quran Indonesia fathahnya tegak. Di Rasm Utsmani fathahnya miring. Ya, namun demikian, walaupun beda tulisan seperti ini, kalau kita kaji teknik membaca secara benar, akan dihasilkan output bacaan yang sama. Sebagai ilustrasi saja, saya tampilkan potongan ayat surat Al-Baqarah ayat 283 dan 284 yang sudah saya lingkari itu ya. Yang atas adalah potongan ayat Quran Indonesia, yang bawah adalah Rasm Utsmani. Kita perhatikan bentuk fathahnya Quran Indonesia, yang di atas saya perbesar ya. Nah, bentuk fathahnya tegak ya, fathahnya tegak. Sementara di Quran Rasm Utsmani yang bawah saya perbesar ya, bentuk fathahnya miring. Namun demikian, output bacaan dari skrip yang berbeda ini tetaplah sama. Itulah perbedaan tulisan Allah di Quran Imla'i cetakan Indonesia dan Quran Rasm Utsmani. Walaupun berbeda skrip, namun output bunyinya tetaplah sama. Berikutnya adalah cara membaca skrip tulisan Allah. Lafaz Allah dibaca dengan dua sifat. Yang pertama sifat tebal, tafhim,
Kemudian yang kedua sifat tipis, tarkik. Sifat tebal yang dimaksud di sini adalah penebalan bunyi pada la, lafaz Allah berubah menjadi lo. Sementara kalau sifatnya tipis, bunyi fathahnya lam, la. Cara mudah membedakannya adalah lihat tanda baca terakhir sebelum lafaz Allah. Apabila tanda baca terakhir sebelum lafaz Allah adalah dhammah atau fathah, maka sifat bunyi lam pada lafaz Allah menebal, tafhim, dibaca Allah. Berikut ini contoh ya yang sebelum lafaz Allah ya bertanda dhammah, dibaca Rasulullahi, dibaca Allah tebal karena sebelum lafaz Allah tanda bacanya adalah dhammah, Rasulullahi. Yang sebelum lafaz Allah fathah, contohnya misalnya huwallahu, lihat fathahnya di atas wawu merah, dibaca lo tebal, bukan huwalla, tapi huwallahu, dibaca Allah tebal, tafhim karena sebelum lafaz Allah adalah simbolnya fathah. Untuk simbol dhammah dan fathah sebelum lafaz Allah, inilah yang menjadikan sebab lafaz Allah dibaca tafhim berbunyi Allah. Sementara itu yang dibaca tipis, tarqiq ya, bila tanda baca sebelum lafaz Allah itu kasrah. Seperti dalam contoh ya, Bismillahi, lihat mi-nya sebelum lafaz Allah, mi bertanda baca kasrah, sehingga lafaz Allah sesudahnya dibaca tipis la, Bismillahi ya. Jadi cara membaca lafaz Allah simpelnya, berpikir mudah, cepat ya. Lihat tanda baca sebelumnya ya. Kalau sebelumnya dhammah dan fathah, jadi baca tebal, bunyinya lo, Allah. Kalau sebelumnya kasrah, jadi baca tipis, tarqiq, bunyinya la ya. Nanti kita simulasikan bersama-sama. Selanjutnya kita bahas SOP, standar operating procedure, ketukan tartil pada tulisan Allah ini, sehingga apabila dibaca menghasilkan bunyi sama dengan ketika kita bertalaki dengan guru kita. Jadi yang dibahas di sini adalah teknik mengetuk ya, skrip ya pada lafaz Allah itu, sehingga bunyinya sama dengan apabila kita ngaji dengan sistem bertalaki. Setiap skrip bertuliskan Allah, berikan hak dua ketukan pada simbol fathah di atas tasdid huruf lam ya. Jadi fathah di sana tulisannya tercetak miring ya, namun diketuk dua. Nanti kita kasih bayang-bayang dengan tanda titik dua, ujung dengan ujung, maksudnya arahkan ketukannya ke situ, sehingga enggak ngarang-ngarang lagi, diseragamkan. Nah, apabila kita mengenal simbol fathah nilainya 1, perkecualiannya di sini, kecuali fathahnya lafaz Allah ya, itu satu-satunya fathah itu saja tuh yang diketuk dua ya, karena memang dari sananya lafaz Allah itu dibaca dua fathahnya. Nah, pada posisi waqaf berlaku hukum mad arid lis-sukun. Maksudnya adalah ketukannya nambah lagi karena sebab huruf terakhirnya ha disukunkan. Nanti kita praktekkan bersama-sama. Nah, SOP ketukan Allah pada posisi wasol ya, tidak disukunkan haknya, tidak berhenti, hu-nya dibaca ya. Pada posisi wasol ketuk simbol fathahnya dua kali, ujung dan ujung. Saya kasih tanda merah itu biar arah ketukannya ke situ, nggak lebih nggak kurang. Sementara itu pada posisi waqaf berlaku hukum mad arid lis-sukun. Maksudnya di fathahnya tetap, tapi ketukannya nambah lagi. Arid itu nambah, meluas, memanjang. Dalam konteks mad adalah ketukannya bertambah. Nah, karena haknya disukunkan, maka ketukan
bertambah. Ini yang disebut dengan mad. Lihat madnya sudah ada pada Allah. Arid itu meluas, memanjang. Ketukannya nambah sebab huruf haknya disukunkan. Mad arid disukun adalah mad dengan ketukan tambahan karena sebab huruf terakhirnya disukunkan. SOP ketukan lafadz Allah pada posisi wasol kita peragakan seperti ini. Al tonjok tasdidnya tahan. Lo di sini bunyi, ketuk sini nambah bunyi o. Hu. Kita ulangi. Allahu. Pada posisi waqaf di akhir bacaan haknya dimatikan, bacanya dan mengetuknya seperti ini. Al tonjok lamnya, tahan L pada tasdidnya lam satu ya. Bunyi lo di sini memanjang masih o. Nah, ada ketukan tambahan tuh sebab haknya disukunkan. Ketuk di sini masih manjang o, masih manjang o. Nah, dari titik ini sudah terdengar bunyi hak karena sukun memang bunyinya maju. Pertahankan bunyi hak sampai ketukan sukun sempurna. Saya ulangi. Allah. Gitu kira-kira ya. Nanti kita praktekkan. Ya, dengan bacaan yang tartil, terstruktur rapi, urut, tidak tersendat. Itu ilustrasi saja supaya kita siap nanti ketika membacanya. Simulasi teknik ketukan skrip Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Kita ambil misalnya tulisannya Rasulullah. Rasulul tonjok lamnya, tahan tasdidnya satu. Lo manjang o, hi. Karena wasal sih, ya, jadi nggak dimatikan. Dua saja, nggak nambah ketukannya. Nah, ini yang posisi wakaf. Perhatikan ketukannya. Ada tambahan nanti di akhir karena haknya dimatikan. Rasulul lo nambah itu o-nya sampai sini, nya udah muncul. Nah, tahan. Ya. Sekarang huwallah pada posisi wasal. Huwallahu, hu-nya dibaca. Wasal ya. Nah, yang posisi wakaf ya, misalnya seperti ini. Huwallahu, nambah 3 o-nya, masuk hak ke sini, tahan hak sampai ketukan sukun sempurna. Ya, bismillah. Sekarang posisi wasal, nggak dimatikan haknya, ya. Bismillahi. Baca la jangan lupa karena sebelumnya kasrah, ya. Nggak ada ketukan tambahan karena hi-nya dibaca, tidak disukunkan. Nah, ketika posisinya wakaf, ya, di mana hak dimatikan, cara bacanya nanti seperti ini, ya. Bismillah, tahan, a-nya manjang, haknya muncul di sini, ya, karena sukun maju, tahan hak sampai sukunnya terketuk sempurna. Kemudian yang terakhir adalah simulasi bacaan tartil dengan ketukan yang benar pada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di simulator nanti bacaan yang sudah disusun secara rapi akan saya tampilkan contoh bacaan yang salah kaprah, yang masyarakat baca seperti itu tuh. Kebanyakan masyarakat baca seperti itu, yang nggak benar. Padahal ketika digunakan SOP, ya, supaya hasilnya sama ketika sedang bertalaki, ya, ketukannya harus streng, tidak boleh nambah, ya, tidak boleh geser. Nah, nanti kita coba lihat bareng-bareng, ya. Nah, ini dia yang bisa saya sampaikan tentang skrip tulisan Allah dalam Al-Quran, ya, perbedaan skripnya di 2 mushaf. Kemudian cara membacanya, kemudian SOP ketukannya. Kita akan tutup nanti videonya dengan membaca basmalah secara benar, ya. Mudah-mudahan kita
mendapatkan manfaat dari kesempatan ini. Yuk kita bareng-bareng coba simulasikan bacaan tartil. Kita ikuti video berikut ini. Sampai jumpa ya pada kesempatan penayangan video berikutnya. Rasulullah Rasulullah Huwallahu Huwallah Bismillahi Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.